Pernah gak sih ketemu teman yang baru sekali ngobrol langsung klik, terus pertama kali ketemu juga kayak langsung muncul chemistry. Wait, chemistry-nya bukan chemistry yang aneh-aneh ya. Chemistry ketika aku melihat ada something yang harus aku pelajari dari orang ini. Dan untuk itu aku hadirkan salah satu sosok yang luar biasa. Di sebelahku ada Mas Riki. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Riki. Hai Mbak Ana, hai teman-teman semua. Selamat datang di Analsa Channel. Sebuah kehormatan, thank you banget. Thank you banget. Love that chemistry thing karena bener banget. Aku juga ngeliat Mbak Ana waktu itu ngajar di Wadah Inspiring Teacher ya. Mbak Ana ngajarnya keren banget. Aku langsung kayak ngeliatnya, oh banyak banget yang bisa belajar dari beliau. Dan makanya begitu diundang hari ini, sebuah kehormatan buat saya di sini untuk semoga bisa berbagi ya. Thank you Mas Riki. Karena aku merasa dengar nama besar Mas Riki itu sudah lama sampai akhirnya kita ketemu di momen itu. Dan waktu dirimu apresiasi tuh kayak aku, wow, orang sekeren ini memberikan apresiasi. Ini kayak satu value yang menurut aku tuh perlu kita pelajari gitu. Ngomong-ngomong soal apresiasi nih Mas Riki, aku tuh kayak pengen tahu kamu belajar mengapresiasi dan satu value ini tuh dari sosok siapa sih? Oke, jadi mungkin aku cerita dulu. Aku Riki Setiawan, aku adalah co-founder dari Impact Factory. Memang kerjaan kami adalah membantu klien-klien kami dari sisi training, developing, coaching, klien-klien korporasi kami. Kalau tadi Mbak Ana cerita soal apresiasi, I learned that from my mentors, dari para coach. Karena apresiasi itu adalah satu-satunya teknik yang tidak perlu biaya banyak, tapi impactnya sangat besar. Nah, jadi aku belajar dari apresiasi dari mentor-mentorku pas di pekerjaan, pas aku lagi nge-coach orang, aku belajar. Sometimes apresiasi itu kayak hal yang hidden, hal yang kayaknya tidak dianggap serius, tapi pas aku belajar, all my mentors, all my coach put very high value on appreciation. Makanya begitu ngeliat Mbak Ana kemarin lagi sharing, buat aku lah, oh ini harus diapresiasi. Karena pas apresiasi dirimu pasti tahu yang udah bagus yang mana. You want to do it again. Betul, for the impact of greater kayak impact. Reinforce apa yang udah aku lakuin ya. Karena buat aku itu penting. Nah itu aku belajar dari para mentor dan coach-coach. Ngomongin soal mentor sama coach nih. Tadi Mas Riki sempat cerita juga pengalaman bekerja sebelumnya. Mungkin boleh ceritain sedikit gitu ya. Karena aku rasa tuh Gen Z dan generasi milenial hari ini di tengah situasi Indonesia yang sebenarnya ini banyak yang frustasi ya. Gak mudah gitu Mas menghadapi situasi ekonomi sekarang. Untuk kita tuh bisa tetap optimis tuh rasanya klise gitu kan. Boleh cerita gak pengalaman kerja dulu, first job, dan mungkin mendapatkan pengalaman untuk bisa ketemu mentor sama coach itu di mana sih? Karena gak semua orang seberuntung dirimu gitu. Betul banget. Thank you. On that note, saya kerja sejak tahun 2005 di IBM waktu itu. Salah satu coach pertama saya adalah bos saya namanya Mas Ruri. Galak banget. Tapi dia membentuk fondasi sales sampai hari ini. Salah satu kata-kata dia yang saya gak bisa lupa adalah, Rick, gue paling senang kalau klien marah. Aneh kan? Tapi buat dia kalau klien marah justru ada kesempatan buat kita bantu. Improve dan belajar. Berarti dia masih kasih tau frustasinya dia. Yang repot kalau klien diam aja. Saran adalah tanda harapan. Nah itu adalah mentalitas yang saya bangun sampai sebagai sales sampai hari ini. Kalau klien marah jangan kabur, samperin. Itu kesempatan buat kita untuk bantu dia. Kalau dia diam aja, dia ganti ke provider lain, that's the real problem. Jadi aku dapat kesempatan berbagi dari orang-orang hebat seperti beliau. Yang baik lagi, di coach tuh gak enak, sometimes painful, tapi we need that. Lalu kalau mentor, banyak banget figur mentor dalam hidupku, tapi salah satu yang turning pointku adalah pas aku ke gerejaku namanya GPCC. Setelah aku ngeliat senior pastor namanya Pak Jeffrey Rahmat. That's what I learned about direction in life, values, family. Aku ngelihat langsung dari kehidupan dia dan belajar dari dia. Jadi aku benar-benar tadi Mbak Ana bilang, I'm blessed to have so many mentor and coach in my life. Dan itu aku juga percayakan sekarang kenapa aku juga terlibat dalam banyak mentorship dan coaching buat teman-teman adik-adik yang lebih junior. I agree with you, Indonesia mungkin gak dalam kondisi terbaik. Tapi penting untuk tetap menjaga asa, menjaga kapasitas adik-adik kita untuk mereka bisa memberikan yang terbaik. Jadi kenapa I think that's role that I can fill dalam situasi sekarang untuk Indonesia ini. Wow, ini kayak menjaga asa atau hope ya, yang kayaknya aku rasa tuh tidak mudah untuk menjaga itu gitu Mas. Sebenarnya apa sih Mas perbedaan antara coach sama mentor? Karena ketika bicara soal harapan tuh kan muncul dari dalam diri seseorang gitu. Peran mentor dan coach ini apa? Karena kadang blur gitu antara mentor dan coach. Thank you banget. Baik lagi ini versinya Riki Setiawan. Karena kan selalu ada kayak school of thoughts yang berbeda-beda tentang mentor dan coaching. Tapi kalau saya percaya, coaching itu tentang bagaimana meningkatkan skill.
Kan dalam satu kontennya Mbak Ana juga sama Ruby waktu itu ngobrol tentang kita harus bisa berdaya, meningkatkan kapasitas, skill. Nah coach itu meningkatkan skill. Jadi misalnya contoh Mas Ruri itu meningkatkan skill saya sebagai sales. Sebagai coaching saya sebagai sales. Jadi coach itu tentang asah kalau bahasa saya paling gampang. Saya menjadi coach buat para public speakers tuh saya sebagai coaching. Mentorship itu tentang direction. When you are in dops, when Satu you are arah, in itu tentang arah. Jadi ada asah dan ada arah. Nah berdua itu harusnya berdampingan. Bayangkan kalau seseorang yang sudah tahu arahnya kemana dan tepat dan kemampuan dia compatible dia sangat tinggi, asahnya bagus, itu akan jadi impactful buat banyak orang. Nah mentorship itu mengcover bagian arah. Contoh misalnya dapat tawaran pekerjaan, should I take this job? I'll discuss with my mentor. Atau kayak misalnya ada satu pilihan sulit dalam hidup saya, I will ask my mentor yang udah pernah melewati jam terbang. Nah itu. Jadi aku selalu melihat pembelajaran seperti itu. Mentor and coach. Mentor tentang arah, direction, wisdom. Coach itu tentang skill. Biasanya lebih ke short term target. Kayak aku pengen bisa ini, aku pengen jago seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang seseorang butuh menemukan arah dulu sebelum dia bisa mencari asah atau bebas aja? Aku bilang bahwa perlu dua-duanya, tapi mungkin flow dalam hidup bisa tergantung bagaimana hidup memberikan. Bisa aja kamu dapat arahnya dulu, baru kamu mengasah. Kan bener dong. Aku pengen dapat. Ternyata aku mesti ngambil job udah tahu ini. Dulu nih gitu ya. Aku direction ini. Aku akhirnya cari coach buat mengasah. Dan sebaliknya, aku udah punya skill ini jago banget. Aku udah di coach, terus aku pengen tahu arahnya di mana ya. Jadi it can be both ways. Jadi kalau ditanya apakah number one, number two-nya, nggak ada. Tapi menurutku perlu dua-duanya. Menarik nih. Karena tadi sempat kita bahas ya, kita ada trisula pembelajaran. Kalau kita sebagai manusia, ada yang di rumah, parenting, ada yang di sekolah formal, dan ada yang di luar sekolah dan rumah. Ya, salah satu adalah mentoring dan coaching itu Mbak Ana. Oke, ini kalau di psikologi itu kan ada namanya teori Brenner nih Mas. Jadi mikrosistem dalam kehidupan individu itu adalah keluarga. Baru si meso ini adalah sekolah dan bagaimana dia disiapkan dalam ekosistem yang lebih makro lagi untuk dia bisa berdaya di luar. Nah artinya peran mentor dan coach ini ada di lapisan yang dia bisa dapetin setelah dia dari keluarga, sekolah, dan kesempatan-kesempatan ketika dia bekerja gitu ya. Pada saat dengan Indonesia yang seperti ini, PHK di mana-mana, kemudian mungkin baru lulus, lowongan kerja tidak sebanyak dulu. Betul. Jangankan nyari coach dan mentor Mas, nyari kesempatan buat ada di dalam situasi pekerjaan tuh sekarang buat generasi muda tuh lagi susah gitu. Ya betul. Aku prihatin banget gitu. Apa sih yang harus dilakukan Mas oleh teman-teman yang sekarang lagi dalam kondisi frustasi di titik ini? Cari mentor dan coach di mana kalau dia cari kerja aja susah? Betul banget. Makanya saya senang ada konten-konten seperti yang Mbak Ana bikin. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Karena dalam situasi yang tidak ideal seperti ini, cari kerja susah, di mana-mana mungkin ada PHK di mana-mana. Yang nggak bisa kita berhenti adalah belajar, dan yang nggak bisa kita berhenti adalah connect. Karena I always believe that kalau ada kesempatan ketemu dengan kesiapan itu akan terjadi pada waktunya. Betul. Nah mungkin kesempatan lagi tidak hadir banyak nih karena situasi kerja, tapi berarti kesiapan harus kita lakukan terus menerus. That's where coaching and mentorship can take place. Tetap dilakukan saja tanpa misalnya akan ada dapat job interview minggu depan, belum tahu, tapi belajar dulu aja. Kayak tadi Mbak Ana sempat nyinggung di sekolah pun kita udah belajar coaching sebetulnya. Waktu kita di SD ada tim basket, ada pelatih. Jadi kita diajarkan untuk ada otoritas yang lebih besar yang akan meningkatkan skill kita. Jadi kita nggak merasa bahwa gue bisa sendiri semuanya. Nah dari situ kita mulai terintervensi dengan coaching sebetulnya. Ada pelatih basket, ada pelatih apa. Kan kadang-kadang ngajarin timur, kehidupan tuh udah ada sebetulnya. Tapi pada dunia kerja menurut saya makin diperlukan. Karena dunia kerja makin kompleks, makin ada pesimis yang makin tinggi dengan negara kita. Berarti kan perlu ada figur-figur mentor dan coaching. Jadi saran saya kalau mau mencari, bisa dari siapa aja sebetulnya. Kayak saya lagi bikin mentor coaching namanya Starter Class, mentorship program. Itu karena kita pengen bikin yang mendaftar ada. Tapi buat saya menghimbau buat kakak-kakak yang lebih senior seperti Mbak Ana udah melakukan banyak itu, yuk jadi coach, jadi mentor buat adik-adik kita. Biarkan mereka bisa kita bantu bertumbuh. Karena kita butuh banyak banget metode dan coaching itu yang peduli. Itu offline dan online. Aku selalu percaya mentorship dan coaching itu kalau kita ngomong impact paling gede itu pas offline. Walaupun online bisa, tapi kalau kita ngomong pengalamannya kan dari kita mulai pandemi kan, beda banget feelnya pas kita ngajar online seperti dirimu sama kita ngobrol offline. Energinya sih. Energinya beda, because we understand the vibe.
Kayak dirimu kan sebagai psikolog kan beda dong saat dirimu konsul, doing online sama offline. Banget. Gestures, energi itu kan akan sangat berpengaruh dalam interaksi kita. Emotions. Kayak nyampe gitu ya, hati kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang mentor dan coach nih ya Mas. Terus ngomongin soal kehidupan yang kayaknya tuh aku merasa keluarga itu pondasi ini. Boleh nggak aku mengulik tentang sisi itu dari seorang coach? Biasanya kalau di channel analisa tuh kayak identik. Berat ya memang kalau mengandalkan psikolog seperti itu ya. Apa sih yang I should see it coming harusnya. Tapi kalau ini senyaman Mas Riki aja ya. Karena aku penasaran gitu. Apa sih yang menjadikan, kan tadi teman-teman tau gak waktu aku datang kebetulan abis sahur tadi aku kayak aduh ini aku gak telat nih gitu. Aku confirm ke Mas Riki jauh dari jam kita janjian, kayak takut banget kalau Mas Riki datang duluan, dan ternyata Mas Riki udah datang duluan gitu kan di jam yang kita jauh dari janjian. Terus ada satu statement beliau yang bilang, tenang aja Mbak, aku tuh mau ditawarin bilang Mas Riki nggak puasa, mau kopi nggak Mas gitu, nggak usah, ini tamunya mandiri banget sih aku gitu kan, udah datang lebih awal, dipesenin kopi kagak mau gitu kan. Terus beliau bilang high commitment and low maintenance. Wow, ini value yang menurut aku keren. Dapetin dari mana sih Mas? Dan keluarga mengajarkan itu sejak kapan? Izinkan aku bercerita ya teman-teman ya, semoga bersabar. Jadi tadi seperti aku bilang, aku dididik untuk namanya high commitment sama low maintenance. Kebetulan aku tinggal di keluarga yang mungkin tidak terlalu ideal. Setiap keluarga punya masalah masing-masing. Betul, setuju. Dan figur ibuku menjadi figur yang mendidik aku seperti itu. Jadi ibaratnya kayak, Rick, pokoknya lo harus memberikan yang terbaik dalam hidup lo. Apapun itu. Karena hidup mungkin gak pernah akan datang kesempatan lagi. Kalau ibuku ngajarin seperti itu. Jadi kamu jangan pernah merasa bahwa kamu kasih setengah-setengah. Kalau bahasa itu. Makanya every invitation kayak kita lakukan hari ini, I'll do it wholeheartedly. When you sharing pas di Wadah Inspiring Teacher itu, you do it wholeheartedly. That's why kenapa vibe-nya kita dapat kayak tadi bilang chemistry. Karena kita believe dengan memberikan sesuatu dengan wholeheartedly. Nah pas aku masuk tuh ke gereja, nah kalau aku diingatkan lagi dengan yang tadi prinsip itu dari Pak Jeffrey Rahmat, senior pastorku itu. Dia selalu punya prinsip itu, high commitment, low maintenance. Bisa gak kita jadi orang-orang yang memberikan value in my religion as a Christian, jadi orang yang memberikan value, tapi gak usah sibuk mikirin nanti gue dapat apa atau apapun gue bakal meribetkan orang apa. Beda kalau kita di restoran, kita pesen nasi goreng, kita harus dapat nasi goreng. Yes, betul. You can have that expectation. Tapi when we are serving others like we are doing today, I think that's the principle yang menurut aku apply, dan mudah-mudahan juga bisa di-apply ke banyak tempat. Jadi itu yang aku belajar dari dua tempat itu sih Mbak, dari ibuku dan juga dari para mentorku, hal itu adalah Pak Jeffrey Rahmat itu sendiri. Keren banget sih. Aku merasa berarti keluarga itu sepenting itu. Sangat. Untuk memberikan value-value yang ada di dalam sosok individu gitu ya. Artinya sebenarnya pada saat tidak ideal, keluarga tidak memberikan itu Mas. Kira-kira apakah masih ada kesempatan untuk seseorang itu punya value yang terbangun di usia-usia yang mungkin saat dia remaja atau dewasa gitu, dari sudut pandang non psikolog gitu. Aku pengen tahu. That's a good question. Aku seperti hubunganku dan ayahku. Kan dari psikolog kan selalu bilang bahwa hubungan ayah dan anak itu kan salah yang paling krusial. Ayahku dan hubunganku tidak gitu baik. Dia berpulang beberapa tahun yang lalu. Tapi satu hal, dan mungkin baik lagi seperti biasa pola asuh lama ya. Pola asuh kakekku ke ayahku mungkin tidak ideal, tidak ngerti pemahaman psikologi, tidak ada tuh konsep mentoring coaching di zaman dulu. Jadi ya dia tahu apa yang dia tahu. Nah jadi orang tua zaman dulu lah ya. Exactly. Dan kita kalau aku lihat ke belakang dari semua kekecewaan dan kemarahanku misalnya kepada beliau, memang dia tidak di-equip. Tidak ada informasi seperti sekarang. Betul. Yang ada di mana-mana. Iya. Jadi again we have to use that angle juga sebenarnya. To be fair to our fathers. Jadi POV-nya empati itu. Empati, memahami. Nah, apalagi kalau kita jadi ayah sekarang kayak saya. Jadi makin paham, bener juga ya. Ternyata apa yang dihadapkan dulu seperti itu. Nah, balik lagi adalah ayahku tidak dekat. Tapi yang aku belajar bahwa ayahku coba memberikan yang terbaik. Dia sering beliin aku buku. Aku bookworm back then. That's why ini bukunya Mas Riki guys. Thank you. Jadi bookworm dulu ayahku tinggal di daerah Tegalan, rumah keluarga ibunya. Jadi kita sering ke Gramedia Matraman. Gramedia Matraman is my safe house. I can go to other worlds dibanding sebuah frustasi hidup tuh melalui buku. Nah tapi yang satu aku belajar bahwa kalau memang keluarga kita tidak sempurna, bukan berarti kita diam saja. That's
someone else to help us to develop us. Keren. Cari coach, cari mentor. Dan salah satu mentor pertamaku adalah Pak Arif Rahman, Lab School. Oh iya. I was in Lab School, Rawamangun. Oh, Masya Allah. Ya pantas di bulan Lab School ya. Di bulan Lab School ya. Tapi intinya lagi back then aku tuh dibully sering banget. Oh iya? Aku dibully sering banget karena mungkin aku tidak pintar. Ya, aku dibully sering banget. Tapi Pak Arif Rahman adalah satu-satunya orang yang bisa bilang ke aku kayak, Rick, I trust you can be a good leader. Simple statement. Seriously? Pas gue wisuda dari 3 tahun gue di SMA, cuman itu dia doang yang bisa ngomong itu. With all the respect to all teachers, banyak teachers yang jadi guru, tapi yang jadi mentor tuh dia. Guru tuh guru skill, keahlian. Tapi yang jadi mentor tuh dia. Saat ngeliat orang-orang ngerokok, dia bukannya marah-marah, dia cuma nanya, emang ngerokok enak? Ini yang duitnya disimpan buat main basket. Critical thinking kan di trigger. Kayak kata-kata Rizky Simon kan, Habib Jafar. Critical thinking di trigger. Oh gitu. Terus kayak misalnya kita lagi mau cabut ketahuan bolos gitu. Ngapain cabut sekolah aja udah. Jadi kayak digali why-nya terus gitu ya. Dan gue kayak ngerasa, padahal kan dia kepala sekolah ya, dia paling powerful. Kenapa dia treat kita kayak gitu, Pak Arif. Jadi orang itu kalau boleh dibilang satu-satunya orang yang kayak kasih gue sebuah light in my darkness, keluarga, dibully apapun. Pak Arif Rahman. Oke. That's why kenapa gue bilang, kayaknya gue pengen jadi seperti dia deh. Sih. Tapi menarik ya, karena kembali ke soal keluarga tadi. Ada satu hal yang aku lihat dari sosok Coach Ricky ini, teman-teman, tidak menjadikan dirinya sebagai korban dalam kehidupan. Jadi kebanyakan tuh kan kita playing victim ya Mas. Sayangnya. Unconsciously tapi. Terus kemudian anger atau kemarahan itu muncul sebagai bentuk menyalahkan keadaan dan akhirnya do nothing gitu. Jadi mencari mentor dan coach itu adalah salah satu cara kita untuk bisa tidak menjadi korban terus, tapi kita actor untuk berusaha mencari sesuatu di luar yang kita nggak punya gitu. Betul. Sama kayak situasi Indonesia sekarang deh. Nah, kita kan merasa bahwa aduh kita nggak berdaya. Setuju. Ada beberapa aspek di mana kita nggak berdaya, tapi aku refresh pertanyaannya. Kalau gitu kita bisa berdaya dengan gimana? Dan tadi Mbak Ana bilang cari mentor, cari itu. I agree. Itu tetap proses kita lakukan kapanpun juga, dimanapun juga. Sampai hari pun saya jadi belajar dengan dirimu. I think that you can be my coach in terms of psychology. Kan bisa dari siapa saja. Dan bisa dari umur berapa aja. Nggak harus selalu lebih tua, lebih muda. Felix Ruby buat gue adalah mentor gue dalam soal visual presentation. Buku ini banyak terinspirasi dari seorang Felix Ruby yang lebih muda dari gue. Jadi kisah dari siapa saja. Nah jadi kalau ditanya bagaimana cara mencarinya, kayak film kungfu Mbak. Kalau if you notice back then, film kungfu tuh kan gini kayak mentor gak akan mencari murid. Coach gak akan mencari murid kecuali Anda yang nyamperin duluan. Hey, I want to learn something. Ajari aku atau jadikan gue mentormu. Dan is it okay gitu untuk... Gak apa-apa. Karena kita dunia sosial media. Tapi masalahnya baik lagi bandwidth mentornya ada apa enggak. Kenapa kita membutuhkan lebih banyak mentor dan coach. Betul. Kita berkeluarga, Anda berkeluarga, saya berkeluarga. Waktu kita pasti kan jadi tantangan. Ada professional work yang harus kita kerjakan. Jadi memang mentorship itu, jadi kalau saya mau kasih titipan gini, kalau ada seseorang yang mau jadi mentor kamu, dan dia tuh punya resource paling mahal namanya waktu, dan pengalaman dia, please appreciate that. Sering banget aku kejadian, nggak semua, coba jadi mentor, tapi anak-anak mentornya bail out, segala macam. Baiknya gue bukan siapa-siapa ya. Jadi wajar kalau mereka treat gue seperti itu saat itu, dan nggak apa-apa banget. Tapi sayang aja bahwa kita udah menyediakan waktu. Nah kamu mau nggak pakai waktu? Dan cara paling gampang, ini tips nih buat teman-teman nih, kalau mau di mentorin orang, baca buku. Jadi kita harus punya isi dulu. Betul. Bukan punya isi, punya hunger. Saya selalu percaya build yang lapar dibanding build yang pintar. I see. Karena gini Mbak, buat saya membaca buku, bukan buku ini maksudnya, ini ya, bukan bukunya dari sini, tapi I need books. Karena pertanyaan saya kalau ada orang yang mau di mentorin sama saya, Mas Ricky jadi mentor saya dong. My number one question, buku apa yang terakhir lo baca? Buku itu membutuhkan disiplin, dedikasi, time management, hunger of learning juga kena. Jadi buat saya nomor satu, ini saya kasih tipsnya adalah buku apa yang terakhir lo baca. Dan ceritakan sama gue versi buku lo. Bukan konten YouTube, bukan konten apapun. Walaupun itu bagus, kayak kita sekarang ini bagus. Tapi books is different discipline. Setuju, aku setuju banget. Oke, jadi kalau aku lihat untuk teman-teman ini dimulai dengan humility ya. Kita nggak akan bisa punya satu hunger tadi untuk mencari mentor dan coach kalau kita nggak humble. Kita udah ngerasa penuh, kita ngerasa udah jago, jadi kita kayak nggak perlu gitu. Nah setelah humility ini kita perlu curiosity. Hunger of learning. Hunger of learning ini didapetin dengan baca buku, tipsnya. Salah satu yang paling aku lihat adalah parameternya adalah baca buku. Karena di situ ada proses transfer of knowledge yang kita ada effortnya gitu, nggak cuma sekedar informasi pendek yang kita dapetin untuk stimulate
sekejap otak kita gitu ya. Paling gampang adalah Harry Potter. Bedakan antara orang yang membaca buku Harry Potter sebelum filmnya keluar dan sudah filmnya keluar. Karena sebelum filmnya keluar, kita sudah membayangkan Harry seperti ini. Terus tiba-tiba pas filmnya keluar, udah dikasih visualnya. Bener. Udah jadi beda pas kita baca bukunya. Itu yang kata anakku. Iya kan bener kan? Bener ya? Bener. Mami jangan, dia bilang apa sih, intinya kayak aku gak boleh nonton filmnya sebelum baca bukunya. Setuju. Karena memang sebagai Harry Potter karena visualnya udah dikasih, pas bukunya jadi ya kita cuma akan menyesuaikan feel. I don't know from psychology word ya Mbak. Tapi itu kan kita tinggal nge-feel aja. Tapi begitu bukunya itu kan otak kita distimuli kreativitas segala macam. Betul. Dan ketika kita membaca, otomatis juga akan menstimulir otak kita untuk menulis dan mungkin berbicara gitu that's kan. the word, menulis. Jadi karena the ultimate skill adalah menulis. Kayak Profesor Stella sempat bilang, skill nomor 1 yang ada di Harvard, yang menulis. Semua apapun adalah menulis. That's why itu dia, aku baru sadar di sekolah anakku itu yang sekarang hilang ketika dia balik ke Indo adalah handwriting. Itu di sana handwriting tuh kayak sesuatu yang skill yang mas skill yang kayak diasah terus sampai SMP SMA, dan itu handwriting tuh kayak bagus-bagusan. Bener kayak balik ke sini kok tulisannya berubah ya because no one care di sini. Di sana orang caring banget gitu. In my bag yang di tasku selalu ada notes dan buku tulis dan ada bolpen. Karena aku always believe that handwriting, I don't know if psychology or term, tapi kan gerakan kita menulis, idea, ekspresikan, tiba-tiba ketumbaran nih jadi kepikir bikin sesuatu gitu. Itu handwriting instead of typing. Benar. Warna apa? Typing itu punya keterbatasan. Benar. Tapi handwriting it's almost all your body, your brain, everything. Jadi aku selalu ngeliat adalah orang-orang yang mencatat, yang taking notes itu adalah different kind of person yang memang dia hunger learning itu beda. Walaupun kemarin kan aku waktu sekolah lagi tuh aku orang paling tadi ya the oldest. Terus okay. Tapi secara umur teman aku fresh grade semua. Terus aku keluarin tuh buku notes gitu. Terus kayak teman-teman aku tuh kayak what gitu. Mereka ini ngomongin soal generasi nih Mas. Kayak bagi beberapa orang itu gitu aneh. Kamu ngapain sih nulis gitu kan. Tapi ternyata dari sosok Coach Ricky sendiri melihat bahwa ada proses menulis itu sangat berpengaruh dalam proses mentoring. Kamu bisa melihat orang yang rajin nulis berbeda proses mentoring dan coachingnya. Sangat berbeda. Jadi aku pernah bikin kayak semacam A/B testing antara mentiku yang suka baca dan suka nulis dan mentiku yang tidak melakukan hal itu. Seru beda banget bro. Apa tuh bedanya Mas? Bedanya pertama udah pasti hungernya beda. Jadi bedanya ada satu yang cuma di spoon feed. Yang gak baca, gak nulis, spoon feed. Mas Ricky kasih tau gue mesti belajar apa. Iya. Tapi kalau yang biasa nulis, biasa baca akan, Mas gue udah selesai ini. Kalau gue bikin ini gimana Mas? Mas kalau gue bikin ini gimana? They ask me with questions yang lebih deep. They ask me the questions is what's next. Bedanya what's nextnya beda banget. Aku mesti ngapain lagi Mas? Aku mesti gini. Kalau aku bikin project ini menurut Mas gimana? Jadi dia datang dengan sesuatu karena gitu curiosity, critical thinking yang menurutku penting banget. Itu sudah kebentuk. Iya. Jadi menurutku teman-teman kenapa mentoring coaching itu jadi perlu banget, karena itu akan shaping your critical thinking yang semakin diperlukan di zaman yang makin tidak pasti. Banyak hoax, banyak informasi, disinformasi. You have to use the critical thinking untuk menjudge and make decisions yang sound dan tepat. Jadi itu menurutku kenapa buat teman-teman kalau belum punya mentor atau coach pun jangan pernah berhenti membaca dan jangan berhenti menulis. Nulis apapun deh, nulis diary atau posting sosmed tapi yang hal yang baik. Itu pasti akan membantu teman-teman grow. Iya. Dan jangan lupakan mentor coaching itu bangun networking, connection. Betul. Saya banyak banget anak-anak menti saya yang saya refer ke banyak company karena saya ngeliat anak ini grow-nya bagus dan company juga mencari talent. Iya. More than happy to help. Benar. Jadi always the lot more benefit on coaching and mentoring. Ada satu kebanggaan gak sih Mas ketika menti kamu atau coach kamu tuh cerita sukses mereka? Nangis di pojok. Serius? I feel you. Ngeliat, sorry. Tapi ngeliat anak-anak mentiku yang dulu biasa aja dulu kayak sempat lost kuliah kayak Mas aku bingung kuliahnya. Aku kuliah akuntansi, aku mau jadi humas. Ya aku dengan nasihat seadaku baik lagi. It's not because of me, guys. You know kalau pernah jadi menti gue, it's not because of me, because you do it yourself. Tapi gue terhormat bisa ada di persimpangan itu bersama kalian. Tapi ngelihat mereka jadi CEO, ngelihat mereka jadi founder, ngelihat mereka jadi manajer, jadi ibu rumah tangga yang keren atau bapak yang baik. It means millions. Aku bahkan cuma bisa nangis di pojokan kayak seneng ya ngeliat mereka bertumbuh. Iya. Nah itu buatku adalah kalau ditanya apa sih kebanggaannya, bukan uang, karena saya tidak pernah mentoring untuk minta dibayar. Never. Karena buat gue ini juga ngetes aku sendiri. Karena the benefit of being mentor, kalau kita ngambil dari benefit sisi lain adalah Mbak,
you have accountability. Iya. Saat lo mentorin orang, lo jadi punya tanggung jawab lebih. Sama kayak Mbak sebagai ibu, kamu punya tanggung jawab sebagai ibu kan dilihat, harus proper, harus manage yourself as a ibu, jatah anak-anakmu. Saat kita jadi mentor, kita punya anak-anak lebih banyak. Jadi kita gak boleh berlaku aneh-aneh. Harus jadi role model yang baik. Jadi menjaga diri kita juga. Jadi punya anak-anak mentis itu juga menjaga diri saya. Iya. Karena saya jadi punya accountability. Karena kalau saya ngajarin A, tapi saya melakukannya B, integritasnya nggak ada gitu ya. Jadi itu kayak semacam alarm kita juga ya Mas, untuk kita menjaga integritas, dan pada saat kita memberi ternyata kita mendapatkan sesuatu dari energi that's itu. That's why I'm doing it. That's why I'm doing until today. Udah berapa lama jadi mentor dan kalau coach? Secara mentor, secara intensional sih sejak 2010-an 2008 ya. Oke. Intensional karena baik lagi, jadi ada yang pengingat, lu jangan sembarangan sama hidup. Ya. Ada orang-orang yang look up, ada orang yang butuh advice-mu dari pengalamanmu. Baik, pernah gak sih Mas Ricky ngerasa ada boundaries yang blur ketika, ini kalau ngomongin tadi kan beberapa yang belum cari kerja ya, sekarang kita masuk ke segmen teman-teman yang sekarang lagi bekerja di sektor industri manapun gitu ya, di birokrasi atau di sektor kreatif atau di bisnis apapun. Kan kadang atas bawah ya, atasan dan bawahan itu terjadi relasi mentor dan coach gitu ya, dan akhirnya secara natural akan terbentuk tuh chemistry-nya. Tapi somehow aku sering banget dengerin cerita orang tuh, jadi personal boundaries itu gak ada. Artinya pada saat si mentor dan coach ini melakukan kesalahan, atau mentor dan coach ini mungkin menegur dengan cara yang tidak tepat, itu kayak suka baper. Padahal mereka in relationship dalam pekerjaan mereka profesional. Pernah gak Mas ada pengalaman seperti itu, dan apa yang harus dilakuin ya? Untungnya gak pernah. Karena aku selalu dikasih disclaimer. When I tell something harsh, when I tell something strong, it's because I care. Disclaimer, sekarang juga disclaimer buat aku. Jadi aku karena peduli. Itu satu. Lalu yang kedua, I agree with you, boundaries tetap harus ada. Kayak contoh, aku tidak pernah mentoring one-on-one sama remaja putri. Orang bilang kayak, kolot banget, no. But there's some principle. Kalau mau kita mentor bertiga atau berempat. Ngobrol. Aku selalu bilang bahwa tetap ada boundaries yang harus dijaga. Aku tidak pernah mentoring misalnya atau coaching yang lebih muda ataupun anak-anak itu pas lagi setelah aku makan malam. No. I always use coffee time to discuss. Orang publik bisa melihat. Kan ujungnya kita harus menjaga apa yang menjadi marwah kita. Menghindari risiko lah, kasar kata. Iya, setuju. Jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang seperti bisa kita avoid. Iya. Jangan sok kuat kalau gue sebagai laki-laki. Jangan sok kuat lah. You never know. Namanya affection, namanya respect itu bisa jadi sesuatu yang bumerang. Benar. Kalau kita nggak bisa wise. Makanya tadi chemistry yang aku sebutin di awal aku disclaim dulu. Exactly. Itu maksudku. Jadi kita harus be wise. Jadi kita biasa. Jadi maksudku adalah buat dan sering banget kejadian kayak tadi yang tadi Mbak Ana bilang, hubungan atasan bawahan tuh jadi runyam, kantor culture-nya jadi berantakan gara-gara boundaries itu tidak dihormati. Kok dia pulang malam? Aku mau mentoring. Kok dia gini? Mentoring tuh Kang Dudi salah satu mentor saya dari dia di tiket.com sekarang. Itu kalau mentoring orang tuh pagi-pagi pas coffee time. Kang Dudi tuh punya jadwal setiap hari genap di satu coffee shop di Senopati. Itu dia dia akan hadir buat orang-orang yang mau coaching mentoring sama dia for free. Jadi benar-benar cuma ngopi sama dia, tapi emang pagi itu aja. Sisanya dia akan fokus kerja, keluarga seperti itu. Jadi memang boundaries itu buat para mentor dan coach itu juga harus tetap ada. Kayak sama sebagai Mbak punya peran di psikolog kan pasti ada boundaries yang tidak boleh terlibat emotionally. Bahkan kalau keluarga mungkin dirimu bukan orang yang tepat untuk. Betul. Bahkan sama juga Mbak, aku juga kalau udah masalah udah ke mental, aku udah bilang jangan ke gue. Mungkin you have to go to expert dan jangan malu untuk ke psikolog, untuk ke expert, jangan malu. Itu bukan suatu hal yang memalukan. Aku juga jadi baik lagi mentor dan coach harus juga paham batasannya di mana. Kalau emang nggak ahli, jangan sotoy. Bilang nggak ahli. I'm not expert in this, you should go there. Itu sebagai mentor dan coach. Kalau sebagai mentee dan coachee, bagaimana cara untuk tidak kebawa perasaan dan personal? Kalau ada feedback gitu ya? Iya. Jadi kayak mereka harsh gitu ya. Pernah nggak Mas? Mungkin kalau jadi mentor dan coach, mungkin dirimu bisa dalam kuasamu gitu ya, untuk tidak menjadi seperti itu. Tapi kalau kita jadi mentee dan coach itu kan kadang kita nggak bisa mengontrol variabel yaitu sikap orang lain gitu. Misalnya look up tuh ke seseorang di mana ketemu dalam pekerjaan, ini kayaknya mentor gue nih, ini kayaknya coach gue. Terus suatu ketika
orang ini tuh berubah. Satu ketika orang ini tuh integritasnya tidak seperti dulu lagi. Terus kita kecewa. Ya. Pernah gak ada di momen itu? Oh, saya pun pernah kecewa dengan beberapa coach dan mentor saya. Seriously? Ada beberapa yang saya coach sama saya kecewa. Saya kecewa. Tapi yang saya belajar, they are human too. Jadi buat adik-adik yang mentee dan coachee, please understand they are human too. Jangan lihat figur, lihat values. Karena yang paling takut seperti kayak kita lihat di Indonesia adalah kita terlalu lihat figur. Tapi kita gak pernah lihat values dan komitmen dari values tersebut. Manusia bisa jatuh, yes. Manusia bisa salah, yes. Aku selalu bilang, bahkan aku bilang ke sama mentee-mentee gue gak yang paling bener ya. Kalau menurut ajaran gue atau gue yang udah ada yang salah, you leave me, skip me anytime. Karena rasa sense of pride kita gak dari situ. Yang repot adalah banyak mentor dan coaching yang menurut gue kejebak dalam mencari pride. Lihat nih, lu dengerin gue. Iya, bener. Butuh panggung. Sebenarnya the real mentor or coach adalah orang yang udah done, gak butuh panggung. Justru bagaimana ngebangun orang-orang ini yang lain. For the sake of the love, for the sake of caring. Makanya jadi kalau tadi Mbak tanya, kecewa gak? Ada kecewa. Tapi I remind it again, ekspektasi yang bikin kita kecewa. Nah, ekspektasimu sama mentor kamu apa? Jangan kamu berharap sempurna. Gak bisa sempurna, karena gak ada manusia yang sempurna. Jadi aku harap jaga ekspektasi itu sih. Aku suka banget sih bagian yang jangan cari figur tapi values. Artinya bisa jadi ketika kita menjadi mentee dan coachee, kita juga perlu secara kritikal memilih sosok-sosok ini dan se-fleksibel itu untuk mungkin dalam soal ini kita akan look up tuh ke mentor ini. You say it very right. Jadi yang paling gampang analogi adalah kayak semacam bumi dengan matahari. Kita adalah di suatu situasi yang kita namanya daerah siap huni. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Aku selalu dengan mentor-mentor coach gitu. Aku ngeliat pada jarak yang tepat. Ada beberapa untuk skill ini aku ke dia, untuk filosofi hidup ini aku ke dia. Tapi aku juga gak terlalu dekat. Karena aku menghormati privacy, menghormati batasan, supaya gak kecewa. Dan tidak terlalu mendewakan juga. Karena kalau begitu terlalu mendewakan, kasih dewa aja udah gak ada kan dalam agama kita kan. Kalau kita terlalu mendewakan, itu udah salah juga. Seolah apa yang dilakukan semua benar. Dan unfortunately, critical thinkingnya bangsa kita itu masih figur, dewa. Semua benar. Soalnya kalau kita beda figur, yang lain salah karena beda figur. Nah itu menurutku adalah sesuatu yang perlu kita shaping critical thinkingnya. Termasuk juga buat dalam dunia mentorship. Wow, ini inspiring banget sih Mas Ricky. Dan aku rasa tuh obrolan dari awal nih kayak cepet banget. Padahal barusan dapet info dari tim kayak, ini se-flowing ini ngalir daging semuanya. Mudah-mudahan. Mungkin aku pengen sebagai closing nih ya Mas ya. Ketika dalam situasi yang Indonesia dengan berbagai hashtag itu, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai parents? Karena karena kita sebagai parents yang mungkin anak kita ini, anak Mas Ricky tadi ngobrol kan di atas anakku sedikit gitu ya. Dalam usia 5-10 tahun ke depan itu mereka akan masuk di dalam angkatan kerja. Pasti gelisah juga kita sebagai orang tua dengan kondisi Indonesia yang lagi tidak baik-baik aja gitu ya. Apa sih Mas yang perlu kita siapkan untuk mereka nantinya ke depan supaya bisa survive dalam kondisi negara saat ini? Kalau mesti milih satu kata ya dari semua, baik lagi kita kan pengen anak kita sempurna ya. So many things that we want to develop from them. I think it's the word agility. Agility dalam arti kata bahwa dia bisa tahu mana mesti bersikap apa, pas kapan dan bagaimana. Anticipation, being relevant, itu adalah turunan kata dari agility. Jadi kalau tanya apa yang bisa disiapkan anak kita adalah, saya percaya it takes a village to grow a child. Gak bisa kita aja sebagai parent, walaupun kita Korea as a parent. Tapi kita perlu role-role lain. Jadi kalau yang bisa kita lakukan pertama adalah ngasih begitu banyak perspektif yang baik, yang benar. Dari sisi agama dilakukan. Dari sisi pendidikan mungkin, dari sisi hobi, latihan basket. Jadi selalu mengenalkan dengan banyak figur. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti mereka masuk dunia kerja. Terlepas dari mereka nanti di Indonesia atau tidak di Indonesia karena situasi kita. Mereka tetap akan berinteraksi dengan orang. Nah, kan ibaratnya kan pola asuh rumah kelihatan. Betul. Pas kita berbicara sama orang, anaknya gak sopan nih, anaknya gimana. Nah jadi peran kita sebagai parents adalah mengenalkan dengan begitu banyak peran. Membiarkan mereka belajar, mengembangkan sayapnya untuk belajar dengan lebih banyak orang yang bisa mengembangkan mereka. Simple, seolah-olah gampang tapi tidak. Nah, tentunya lebih baik lagi, apakah dia punya hobi? Ya udah kita lesin basket.
Apakah dia punya hope apa tuh sesuatu yang tertarik soal sejarah atau apa, kita ketemuin orang supaya dia bisa belajar sejarah. Things like that. Jadi benar-benar tahu bahwa hidup itu nggak cuma sekolah dan rumah. Saya harus bersiap-siap juga kalau nanti mereka being agile, being relevant adalah tentang connected and providing values dengan sekiri kanan. Itu sih Mbak yang bisa kita lakukan. Agility itu kayak satu kunci yang menurut aku bisa jadi sebuah value ketika teman-teman sekarang mencari mentor dan juga mencari coach. Dan kayaknya tadi tarik belakang, mentor dan coach terbaik seorang individu adalah ke orang tua. Jadi kita kalau sekarang jadi orang tua, remindernya jadilah mentor dan coach yang terbaik untuk anak-anak dulu di rumah. Jadi pakai topeng yang berbeda sometimes. Pakai topeng yang berbeda. Sebagai coach, sebagai mentor ke anak saya. Tapi tadi ilmu namanya tadi yang Mbak Ana bilang kalau agility, I agree banget. Dan saya paham skill saya sebagai mentor. Ada anak-anak menti saya yang skillnya udah jago banget, hebat banget, dan saya sudah dianggap tidak mentor dan nggak apa-apa. Perlu humility untuk bilang, emang keahlian yang bisa gue provide segini. Dia udah di sini ya, lo harus cari mentor yang lebih tinggi. Dan itu perlu humility. Karena value kita bukan dari apa yang anak-anak menti kita bilang tentang kita, tapi sejauh mana Tuhan menitipkan kita peran intersection itu di situ. Nggak selesai, kita harus bantu yang lain. Jadi perlu humility itu. Keren banget Mas Ricky. Karena aku lihat intellectual humility ini sesuatu yang sekarang tuh lagi cukup krisis ya. Sangat. Banyak orang yang semakin intelektual, dia semakin meninggikan dirinya, apalagi kalau sudah dekat dengan sebuah power atau kekuasaan. Jadi berharap semakin banyak mentor dan coach di Indonesia. Mudah-mudahan. Salah satunya Inspiring Coach Ricky hari ini. Thank you for coming and sharing di channel analisa ini. Dengan adanya berbagai banyak perspektif di obrolan kita, teman-teman tetap semangat. Frustasi boleh, marah boleh, tapi jangan lama-lama. Dan be agile, be connected, itu kayak satu highlight untuk teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Thank you Mas Ricky. Thank you Mbak Ana, thank you teman-teman. Hope you enjoy our dan gimana nih cara mau beli buku ini nih? Di Gramedia ada, di mana-mana ada. Jadi ini buku tentang Showtime, adalah tentang public speaking. Aku ngerasa bahwa kita nggak sendiri lah ya, banyak banget orang-orang yang walaupun dia punya posisi power tapi public speaking masih berantakan. Padahal mereka menginfluence banyak orang. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kegelisahan aku. Kegelisahan Mas Ricky sendiri. Karena gini, kalau boleh cerita dikit, banyak orang yang punya keahlian, kecerdasan, tapi tidak bisa mengungkapkan dengan baik. Conversation skillnya nggak ada. Ya. Orang yang nggak punya esensi, tapi jago banget buat sensasi. Followernya banyak, tapi malah jadi bikin hoax aneh-aneh. Gue gregetan, kalau pakai bahasa luar gue gregetan. Kenapa orang-orang pinter ini nggak semua kayak Mbak Ana yang bisa presentasi keren, cerita keren. That's why we write this book. Semoga membantu teman-teman yang ibaratnya punya esensi, tapi nggak tahu gimana caranya bisa berbagi dengan cara yang lebih impactful. Karena we are in that battle. Mbak Ana di dunia psikologi dan pendidikan tahu dong bahwa kita lagi in the intense battle ataupun battle yang terus-menerus antara hoax, apapun, disinformasi dengan informasi yang tepat, pendekatan ilmiah. Nah, saya pengen orang-orang dengan pendekatan ilmiah yang ini bisa menyampaikan juga dengan cara yang asik sehingga bisa mengenus lebih banyak orang. That's why we write this Showtime. Wow, thank you. Ketemu lagi di show-show berikutnya Mas Ricky. Semoga kita berjodoh lagi dalam satu panggung yang sama. Teman-teman, Coach Ricky sudah hadir dan teman-teman bisa mengambil banyak insight-nya. Kalau mau follow Instagram beliau bisa langsung follow aja di @onlyricky, O-nya 2 di depan. Karena Only Ricky yang pertama udah diambil. Siapa yang mengambil, saya kecewa sekali, tapi Only Ricky, O-nya di depan. Siap Mas. Thank you ya Mas Ricky ya. Thank you Mbak Ana, thank you teman-teman. Hope this is give you. Bye-bye.